Itu. Boleh nanya nih Bu? Iya boleh. Jadi kan kebetulan karena Hafiz kuliahnya kan di Jawa kan, di S1-nya di Jogja. Jadi banyak orang ketika datang ke orang Dayak datang ke sana, itu praduganya sekarang berbeda mungkin Bu. Kalau orang Dayak merantau berarti orang kaya berarti Bu. Entah pengusaha tambang, pengusaha sawit dan segala macam. Nah, tapi saya dengar cerita itu Bu. Jadi bahwa sebelum kemerdekaan bahkan Belanda itu nggak bisa tembus itu Bu, menguasai Kalimantan Tengah ini. Maksudnya tidak semua daerah Kalteng ini yang bisa dikuasai, paling kan misalkan Muara Teweh karena dia di pinggir sungai. Tapi kayak di dalam pedalaman Palangkaraya, ke dalam lagi, itu Belanda itu tidak bisa tembus, itu benar tidak itu Bu? Tidak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tapi selamat, lingkungan alatai, salam sujud kalian malimpang, adil katalino, baca wamin ke surga, bahasa ingat ke jubata harus. Terima kasih teman-teman. Selamat datang lagi di Bincang Inspiratif. Kali ini kebetulan saya Hafiz Rida berkesempatan untuk mewawancarai narasumber salah seorang tokoh pendiri Kalimantan Tengah. Ini pertama-tama pertanyaan ulun, Bu Saban bisa memperkenalkan diri, kelahiran mana, kemudian selama kepemudaan aktif di organisasi apa, kuliah di mana? Terima kasih. Selamat sore. Aku senang dikunjungi sore ini oleh pemuda-pemuda yang ada di Palangkaraya. Dan aku ini namaku Sabran Ahmad. Kebetulan aku ini adalah salah seorang pendiri Kalimantan Tengah ini. Pendiri Kalimantan Tengah. Dan kami dulu pemuda-pemuda dari daerah Dayak itu kami berjuang dulu di Banjarmasin mendirikan Kalimantan Tengah ini. Dan perjuangan kami di Kalimantan Tengah untuk membentuk Kalimantan Tengah ini dengan satu filosofi, yaitu namanya Dayak Misik. Dayak Misik. Arti Dayak Misik itu, Dayak itu baru sadar. Orang Dayak itu baru sadar bahwa orang Dayak itu masih belum pintar. Orang Dayak masih banyak yang bodoh, tidak ada pendidikan. Orang Dayak itu banyak yang miskin, tidak punya tanah, tidak punya harta, tidak punya ilmu. Ini, jadi kami sadar itu. Nah, maka kami di Banjarmasin mendirikan, bercita-cita kami yang sekolah di Banjarmasin itu agar daerah Dayak besar itu dijadikan satu provinsi, memisah diri dari Kalimantan Selatan. Nah, itu jadi syukur alhamdulillah kami mulai tahun 50 kami di Banjarmasin mendirikan satu organisasi. Namanya organisasi itu Ikatan Pemuda Dayak, dengan singkatan IKAT, Ikatan Keluarga Dayak, ya, dengan singkatan IKAT, Ikatan Keluarga Dayak, yang tugasnya kami di Banjarmasin itu membantu kawan-kawan yang dari pedalaman. Kami sekolah di Banjarmasin. Jadi tahun 50 kami belajar di Banjarmasin dan mendirikan itu. Beberapa tahun kemudian kami belajar memperhatikan Indonesia ini. Pada zaman itu Indonesia masih belum stabil. Di Sumatera berdiri Dewan Gajah, Dewan Banteng, Dewan Garuda. Di Sulawesi Selatan Tentara Islam Indonesia. Di Sulawesi Utara Permesta. Di Jawa Barat Kartuswiryo. Di Kalimantan Selatan pasukan rakyat tertindas Ibnu Hajar. Semuanya menuntut jadi provinsi. Dan justru itu kami berpikir, nah, ya kita kenapa tidak berdiri? Kita ikut juga menuntut agar daerah Dayak besar itu dijadikan satu provinsi. Nah, maka kami dari IKAT itu belajar menyatukan diri pemuda-pemuda dan dibantu oleh kami dulu itu pasukan Geri namanya
Gerakan Rakyat Indonesia, Republik Indonesia. Dan GRI itu ada, ini yang mengikut aku di Banjarmasin untuk membentuk itu, aku punya dokumen. Nah, dokumennya lah. Jadi kami dari dari Kabupaten Kapuas diberi tugas kami. Nah, aku diberi tugas. Nah, diberi tugas di Banjarmasin. Nah, ini dibantu oleh hampir 70 pemuda yang kami dari Kuala Kapuas, dari daerah Dayak, dari Muara Teweh, dari Sampit, dari Kapuas, yang kami akan membentuk itu. Maka pada tahun 53 ya, kami mendirikan satu ormas lagi di Banjarmasin. Nama ormas itu Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah, menuntut agar Kalimantan Tengah diberi satu provinsi. Nah itu, jadi tahun 53 bulan Februari kami rapat di Pasar Lama di rumahnya Pak M. Ismail. Pak M. Ismail itu pada waktu itu kepala sekolah orang Dayak di Banjar. Jadi rapat kami di Pasar Lama. Nah, jadi terbentuklah mulai bulan Februari tahun 53 berdirilah satu organisasi lagi. Jadi pengurus Ikatan Keluarga Dayak tadi langsung menjadi panitia penyalur hasrat rakyat menuntut agar Kalimantan Tengah diberi satu provinsi. Nah, kami mulai rapat dan aku diangkat sebagai sekretaris ya, dan beberapa teman ada yang jadi ketua, dan ketuanya Bapak M. Ismail menjadi ketua panitia penyalur hasrat rakyat yang pertama itu. Nah, jadi kami mulai belajar dari seluruh, dibantu oleh saudara-saudara dari GRI tadi, dari Kapuas. Kami diberi mandat dari Kapuas ya, agar di Banjarmasin itu kami menyatukan diri, jadi dengan istilah Panitia Penyalur Hasrat Rakyat menuntut agar jadi provinsi Kalimantan Tengah. Nah, dengan jabatan Letnan Bue. Iya. Berarti Bue ini kelahiran tahun, aku tahun 30. tahun 30. Iya. Surat ini tahun 47. Iya. Jadi aku umur sekian tahun ini. 17 tahun. 17 tahun umur aku masuk GRI. Sekarang sudah 90 tahun berarti Bue. Iya. Nah, itu. Nah, jadi kami di Banjarmasin itu, dan kami berjuang terus. Jadi kami, organisasi kami di itu Panitia Penyalur Hasrat Rakyat ini, kami dibantu oleh 5 partai politik. Nah, jadi 5 partai politik. Yang pertama TNI, partainya Bung Karno, Masa Marhain. Karena aku sudah jadi partai, masuk partai aku sudah. Karena aku sudah di SMA GMNI, aku, dan di SMP aku GSNI, dan sudah ke SMA dan terus ke mahasiswa aku di GMNI. Jadi, nah, mahasiswa nasional. Nah, jadi kami pertama dibantu oleh PNI Masa Marhain, dan yang kedua dibantu oleh Partai Kristen Indonesia, dan yang ketiga Partai Katolik Indonesia, yang keempat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Republik Indonesia, IPKI, itu para jenderal itu ketuanya, dan yang kelima Murba. Jadi 5 partai yang bantu kami dalam ini. Jadi kami menghubungi itu Jakarta, Surabaya, di mana-mana ya, memohon kepada pemerintah. Dan kami di Kalimantan Tengah dari pedalaman, Panitia Penyalur Hasrat Rakyat ini menuntut provinsi tidak dengan paksaan. Kami berjuang berdasarkan undang-undang. Jadi tidak ada dengan paksaan, tidak ada dengan memberontak, tidak ada dengan kami mengancam pemerintah. Kami tidak ada, kami bermohon. Kami bermohon agar daerah Dayak besar di Kalimantan Tengah dijadikan satu provinsi. Karena kita masih miskin, ya, miskin harta, miskin ilmu pengetahuan, masih bodoh dan lain sebagainya.
dan kita sangat dihina. Kalau namanya orang Dayak itu tahulah, ya orang Dayak lah, pendek hina lah orang Dayak itu, yang jelek-jelek aja lah orang Dayak itu. Tahun itu? Iya, di Banjarmasin kami kalau jalan tidak pakai kopiah dikatakan Cina. Karena mirip. Wah, bukan main kami. Jadi kami belajar aja lah, sekolah kami sulit masuk negeri, ya masuk sekolah swasta. Jadi kami ini semua belajar di Banjarmasin ini, orang 50-an ini nah, pasukan ini lah. Kumpulnya di Banjarmasin nih? Iya di Banjarmasin. Banjarmasin itu belum ada mobil. Belum ada mobil. Tahun 50 itu. Tahun 50. Iya, sepeda motor enggak ada. Naik Masin. aja, Iya. naik kelotok. Kalau di Batang Banyu ini nah, iya kelotok. Speed belum ada. Iya, kelotok. Kelotok. Jadi dari Barito, dari Kahayan, dari Kapuas, dari mana-mana itu jalan anjir. Nah, itu jadi kami. Jadi begitulah kesulitan kami masyarakat Dayak pada waktu itu ya. Nah, dan ada lagi kesulitan kami. Orang-orang Dayak yang mampu tinggal di Banjarmasin, yang ada yang pedagang, ada yang orang sugih, selalu mengatakan, nggak usah kalian ikut berjuang membentuk Kalimantan Tengah. Kenapa, Bu? Tidak mungkin Kalimantan Tengah kalian dapat bisa berdiri. Kalian belajar aja lah. Kalian itu lebih baik belajar. Berarti awalnya dilakukan juga, iya, Bu? Iya. Dilakukan. Jadi kami itu ya dihalang-halangi lah. Nah, jadi tapi kami dari pelajaran, dari pelajar, pemuda-pemuda kita yang banyak ini ya, berjalan terus. Dan kemudian beberapa tahun berjalan dengan segala susah payah, dengan segala kekurangannya lah, dan kami sering meminta kepada kantor-kantor yang ada di Banjar tempat di mana ada orang Dayak bekerja, kami minta kertas untuk menulis, minta kertas, minta tinta, minta apa aja zaman itu. Supaya apa, Bu? Minta sedekah. Organisasi kami macam apa? Oh ya, belum ada lah sponsor, belum iya, ada. karena tahulah duit paling mahal. Waktu itu tahun 53 itu duit masih ada setengah sen. Remis. Satu kelip. Remis, sen, kelip, katip, tali, 2 katip setengah, sesuku, sejampal, serupiah. Golden, 1 golden. Masih ada golden tuh, berarti? Iya, masih golden kita. Nah, itu ceritanya. Jadi kami sulit sekali. Oke. Nah, jadi kami meminta dengan mereka itu. Jadi kesimpulan perjuangan kita, kami menghimbau daripada masyarakat di Kalimantan Tengah agar kita berjuang bersama. Jadi di Moratewe ada panitia penyalur hasrat rakyat cabangnya. Di Kuala Kapuas ada, di Sampit ada, di Kota Ringin. Itu bukan Kota Waringin, Kota Ringin namanya. Kota Ringin. Nah, jadi datang mereka dulu itu pada waktu kami sedang berjuang itu datang dari Kobar. Loh, kenapa kami ditinggal, Bung? Terus di Kota Waringin Barat itu masih kecamatan, Kecamatan. Bukan. Desa. Masih Kewedanaan. Oh iya. Masih Wedana. Lah, nanti aku ceritakan kenapa Wedana itu hilang Maya ini. Lah, nah, lalu masih Kewedanan. Jadi mereka menuntut dari Kota Waringin Barat agar masuk. Di sana dulu dikirim beberapa utusan. Karena dulu ke Kota Waringin Barat itu tidak seperti sekarang. 1 minggu dari Kota Waringin Barat sampai ke Banjarmasin, jalan laut. Lewat Tanjung Puting, belayar lewat laut. Tidak semudah sekarang. Berarti mutar dulu berarti? Iya, jalan laut. Laut mutar dulu baru masuk lagi di Barito. Iya, masuk lagi. Dan kami berjuang di Banjarmasin. Ini Palangkaraya ini tidak ada sebiji rumah, tidak ada. Nah, itu. Boleh nanya nih, Bu? Iya, boleh. Jadi kan kebetulan karena Hafiz kuliahnya kan di Jawa kan, di S1-nya di Jogja. Jadi banyak orang ketika datang ke orang Dayak datang ke sana, itu praduganya sekarang berbeda mungkin, Bu.
Kalau orang Dayak merantau berarti orang kaya berarti we. Iya. Atau pengusaha tambang, Iya. pengusaha sawit dan segala macam. Nah, tapi saya dengar cerita itu we. Jadi bahwa sebelum kemerdekaan bahkan Belanda itu nggak bisa tembus itu we menguasai Kalimantan Tengah ini. Maksudnya tidak semua daerah Kalteng ini yang bisa dikuasai, paling kan misalkan Muara Teweh karena dia di pinggir sungai. Tapi kayak di dalam pedalaman Palangkaraya, ke dalam lagi, itu Belanda itu tidak bisa tembus, itu benar tidak itu gue? Tidak benar, itu semuanya tembus. Tembus semua Tembus gue? saja, jadi Dikuasai berarti? ya dikuasai. Nah, kita mundur cerita lah. Mundur cerita. Nah, kenapa maka aku bilang tembus? Yaitu rapat damai Tumbang Anoy 1894. Itu rapat dengan Belanda. Oh, dengan Belanda. Itu perdamaian dengan Belanda. Perdamaian. Ya, rapat damai Tumbang Anoy itu. Jadi dapat Tumbang Anoy itu menimbulkan ada 8 persetujuan antara pejuang-pejuang masyarakat Dayak dengan Belanda, yaitu pada abad 1894. Itu kita sudah berdamai dengan Belanda. Sudah berdamai dengan Belanda. Itu sudah mengenal Gulden. Iya, sudah mengenal Gulden. Jadi hasil rapat Tumbang Anoy itu ada satu keputusan ini. Nah, ada satu keputusan rapat damai Tumbang Anoy itu mananya ada kan ke di sini. Kedapatan ada rapat damai Tumbang Anoy. Ah, itu gue. Di halaman pertama Palang Ulun. Ya. Nah, hasil rapat damai Tumbang Anoy itu ya ada 8 kriteria lah. Dengan ini Belanda menguasai Borneo ini. Menguasai 1 sampai 1, ya, menguasai Borneo. Tapi kan karena rapat damai Tumbang Anoy itu Borneo ini yang rapat seluruhnya. Tapi di atas kayak itu dikuasai Inggris kan gue berarti? Bukan. Yang Malaysia itu dikuasai Belanda juga? Masih dikuasai Belanda. Nah lah, jadi rapat damai Tumbang Anoy itu melahirkan ada 8 kriteria yang gue catat di sini. Pertama, rapat damai Tumbang Anoy itu diadakan ya pada tahun 1894. Rapat damai Tumbang Anoy itu. Jadi di Tumbang Anoy sana di Hulu Kahayan. Di Hulu Kahayan. Di Hulu Kahayan. Jadi hasil rapat damai Tumbang Anoy itu pertama, damai dalam arti perang antara Belanda dengan pasukan Berandar. Lah, Berandar ini pemberontak artinya. Tanpa pemungutan ganti kerugian masing-masing. Jadi tidak ada menuntut kerugian. Itu pertama. Kedua belah pihak. Kedua, damai dalam arti mengaku kewenangan pemerintah memajukan dan membangun daerah Dayak ini diimbangi dengan pengakuan pemerintah akan daulat dan status lembaga kedamangan. Jadi mengakui adat. Adat itu diakui oleh pemerintah Belanda. Dan yang ketiga, damai dalam arti semua pihak menghentikan kegiatan arti nang membunuh nih lah, ya tidak ada lah. Jadi perang antar suku stop, tidak ada lagi lah. Dan keempat, damai dalam arti semua menghentikan kegiatan dendam mendendam. Tidak ada lagi tetek kuluk apa nang hakayau apa, tidak ada lagi itulah. Dan tidak lagi itu, jadi tidak ada rasa dendam dan lain sebagainya. Dan yang kelima, damai dalam arti semua pihak menghentikan kegiatan kayau mengayau dan lain sebagainya lah, dan kayau mengayau, potong kepala dan lain sebagainya. Keenam, damai dalam arti semua pihak menghentikan kebiasaan jipen ini budak. Ya. Jadi dijadikan budak loh orang Dayak. Nah, jadi jipen itu berarti budak. Jadi budak itu berhenti sudah dengan Tumbang Anoy ini. Yang jadi budaknya itu orang Dayak? Iya, orang Dayak sama. Oh, di budak. Iya, yang penguasanya orang Belanda? Bukan, orang kita juga. Orang kita? Iya. Macam aku nih berduit lah. Tuan tanah. Iya, kada tuan tanah, nanti berduit lah. Berduit. Datang orang minjam duit lawan aku, kada kau bayar, sudah berdiam empat aku aja. Oh iya. Berdiam di rumah. Jadi pembantu. Seperanakan berdiam
diolah di 3 rumah nih. Bagawi tanpa gaji gasan aku, bahuma, apa aja hasilnya gasan aku. Oh iya, iya. Nah itu ada jipen Iya. dan jipen ini terus menerus.